Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali nih kita perdana gini ketemu di hari Sabtu akhir pekan ya. Dan tapi masih terus bersama kami, saya Herzbun Arif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai Anda di hari Sabtu. Ya, Pada Sabtu saat perdana teman-teman ya. teman-teman Ya, ini pada ngupi gitu Mas Hersu makan pisang goreng. Nah, sambil kita berbincang gitu. Yang iya. ringan-ringan aja, omon-omon aja ya Mas Hersu. Yes, oke. Dan memang apa ya, akhir pekan jangan terlalu serius. Tapi kayaknya susah ya ngomong nggak serius. Oh, kok topiknya tetap serius, tetapi mungkin Hmm. delivernya jangan terlalu serius gitu ya. Karena Oke. ya, kita tapi tentu saja kita membaca berita di balik berita, dalam program Off the Record ya. Mbak Agi ini, ternyata, MUI juga tergoda ya untuk mendapatkan tambang dari pemerintah gitu. Emang emang MUI termasuk yang ditawarin? Iya ya, karena yang ditawarkan itu kan organisasi begitu Mas Hersu. Itu Ormas yang ya, masih menjadi masyarakat ya. pertanyaan gitu. Ormas, organisasi massa, organisasi keagamaan. Sementara kalau MUI ini kan berbentuk konfederasi begitu ya. Jadi isinya itu ada dari Nahdlatul Ulama, dari Ya. PBNU, ada dari PP Muhammadiyah, terus kemudian dari organisasi-organisasi Islam yang lain Ya begitu. ya ya. Jadi ya ini belum tahu masuk kategori itu atau tidak Ya, entar begitu. kalau dimintain, "Ye, lu kan udah dapet di NU," katanya, lu udah dapet di Muhammadiyah," kan gitu nanti. Mereka double dong jatahnya kan gitu. Iya iya, tapi kan nanti bagi-baginya beda Mas Hersu Ya. ya kan? Lagi lucu-lucunya kira-kira ke Pak Ketua MUI ini karena baru saja memberikan gelar nama ya, memberikan nama nama Muhammad, menambahkan nama Muhammad di depan namanya Pak Joko Betul. Widodo. Terus kemudian ada juga soal apa sih Mbak namanya kata dia program makan siang gratis itu maksudnya gimana? Saya nggak paham tuh. Ya, maksud. Jadi kata Pak Anwar Iskandar ini bahwa program makan siang gratis itu adalah programnya Tuhan, begitu. Oh gitu. Apa logikanya ya kalau sampai jadi itu programnya Tuhan ya? Ya, logikanya bahwa itu Tuhan itu kan ingin semuanya sejahtera, semuanya itu Hmm. mendapatkan makanan, mendapatkan keadilan lah seperti itu. Jadi kalau seandainya ada orang yang berinisiatif gitu memberikan makan kepada orang lain, apalagi ini dari penguasa, dari pemerintah kepada rakyatnya, maka itu adalah program Tuhan. Pasti itu Tuhan senang, kurang lebih begitulah ya. Oh, iya iya. Ya memang, oke secara tidak langsung itu benar sih. Kenapa? Karena memang seorang pemimpin itu kan tugasnya sebenarnya amanahnya itu ya mensejahterakan rakyatnya kan memang itu Betul. tugas tugas seorang pemimpin gitu. Kalau seorang pemimpin Mhm. tidak bisa mensejahterakan rakyatnya, ya saya kira dia tidak layak jadi pemimpin dan itu bukan hanya tugas agama, konstitusi kita juga mengharuskan semacam itu kan, mewajibkan semacam itu ya bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam alam itu kan Dari digunakan dalamnya. ya, untuk kesejahteraan rakyat. Itu sebenarnya bunyi amanahnya seperti itu gitu. Tapi yang terjadi kan kalau di Indonesia, bumi ya terutama bumi dan sumber daya alam di dalamnya digunakan kemakmuran untuk orang per orang saja. Itu yang terjadi di kita kan Pak Agi, itu yang menjelaskan kemudian menjadi disparitas yang luar biasa yang hari-hari ini masih sering kemudian kembali banyak disoroti karena realitasnya kan begitu. Yang disebut misalnya kalau ada pertumbuhan ekonomi kita itu ya, misalnya sekarang disebut pertumbuhan ekonomi kita sekitar 5,05 atau berapa gitu ya. Tapi itu kalau kita breakdown sebenarnya ada yang kebagiannya cuma berapa persen gitu, tapi ada yang bagiannya lebih lebih gede karena adanya disparitas tadi kan. Ya Betul. contohnya misalnya soal tabungan ya. Sekarang aja kan tabungan yang punya ternyata kalau toh ada tabungan di bank itu sekitar sekarang sampai sekitar 9.000 triliun gitu tabungan itu. Tapi yang orang yang memiliki rekening 5 miliar ke Mhm. atas itu hanya beberapa ratus orang saja. Sementara Betul. yang lain tuh kebanyakan di bawahnya itu yang bahkan ada yang punya rekeningnya mungkin kosong gitu ya, cuma punya rekening doang untuk terima bansos. Ada yang seperti itu Mhm. kan gitu. Betul. Ya, Bukan ada, tapi itu banyak sekali yang banyak ya. seperti itu. Hmm, Ya, banyak dan malah jumlahnya itu ada jutaan. ya. Karena penerima bansos untuk BLT bantuan langsung tunai itu saja kan jumlahnya ada berapa belas juta, bahkan Ya. tembus ke 20 jutaan Ya, gitu. kalau ngelantur kita, padahal tadi ngomongin Pak Kiai, Ketua MUI. Oke, itu menarik juga karena kan sebelumnya juga ketika menghadap Pak Jokowi,
BKRMPI ya, Badan Kontak ya, itu kontak atau koordinasi Badan Kontak Remaja dan Pemuda Masjid Mhm, Indonesia itu ya, iya. yang juga memberikan gelar kepada Pak Jokowi sebagai Bapak peduli guru ngaji. Nah, ini ini saya ingat zaman Pak Harto jadinya terlalu banyak gelar-gelar semacam ini. Tapi Pak Harto nggak banyak ya, gelarnya pembangunan, saya Bapak Pembangunan ya waktu itu ya. Kalau Pak Jokowi ini Betul. banyak sekali, sebelum Bapak Infrastruktur, ini sekarang Bapak peduli ngaji gitu, dan kemudian dia muji-muji Pak Jokowi juga kan, Mhm. BKRMPI, dan juga katanya dia tertarik berminat juga untuk mengelola tambang itu. Tetapi yang saya sendiri juga salah fokus kemarin soal, loh ini kenapa kok katanya Badan Kontak Remaja dan Pemuda Masjid kok yang tampil bukan nggak itu remaja angkatan saya gitu, bukan bukan remaja dalam pengertiannya yang ada. Rupanya bukan saya sendiri, itu netizen juga rame ya Mbak Gia soal itu ya. Iya ya, netizen juga rame Mas soal itu begitu, mempertanyakan begitu, itu kok wajahnya tuwir-tuwir begitu ya, tuwir Mhm. itu tua begitu, yang, kira-kira, sudah memiliki anak berapa begitu kan, tapi memang di singkatannya itu kan pemuda remaja begitu. Nah, batasan pemuda itu sampai usia berapa sih ya? Kok, dan tidak ada satupun dari itu wajah remajanya, masa semuanya pemuda begitu kan. Jadi Iya iya iya. Itu aduh aduh. itu memang lagi lucu-lucu ya, gitu ya. Ini makanya saya bilang itu remaja, zaman saya begitu. Jadi bukan remaja yang sekarang gitu. Ini memang, aneh-aneh nih di Indonesia, banyak hal-hal yang lucu-lucu lah Ya. begitu, dan, semua akhirnya seperti yang dikhawatirkan oleh Pak Luhut, karena satu dapat konsesi, yang lain juga semua merasa, berhak juga untuk dapat kan, gitu ya. Selain Persis juga minta dan sebagainya gitu. Nah, sebagai orang Islam Betul. kayaknya kita jadi malu ya, karena, saudara-saudara kita yang di PGI dan KWI itu nggak ada yang malah nolak semua gitu Betul. ya. Ormas Islam Ya, yang malah ya. berebut kan begitu ya. Mhm, mhm. Iya ya Am Mas Hersu. Jadi semuanya memang kalau kita melihat sekarang, orang-orang atau kita bisa cerminan itu kita melihat dari komentar-komentar atau pendapat netizen begitu ya. Karena kalau netizen itu memang dari yang mereka tuh, sering disebutnya sebagai SDM rendah. SDM rendah itu lulus SD atau SMP begitu ya. Dan juga, banyak juga mereka yang berpendidikan tinggi, bahkan doktor, profesor, mereka juga memiliki akun. Jadi kita bisa melihat dari cuitan-cuitannya. Nah, seperti seperti dikatakan Mas Irsu tadi, saat ini kalau seandainya ada yang memuji Pak Jokowi, seperti tadi Kiai Haji Anwar Iskandar itu, dan kemudian juga dari Gapensi, Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia, memberikan gelar sebagai Bapak Konstruksi Indonesia, yang artinya juga sebagai Bapak Infrastruktur, itu juga mendapatkan sorotan gitu Mas Irsu, karena mungkin itu point of view-nya adalah dari kacamata pengusaha, dari kacamata Gapensi, bagaimana Pak Jokowi itu dengan pembangunan infrastruktur yang diutamakan yang begitu masif, maka kemudian proyeknya mengalir ke para pengusaha tersebut, begitu kan? Artinya mereka kan ikut menikmati Ya, uang anggaran padahal tersebut, padahal begitu. sebenarnya enggak juga, karena mereka ini kebanyakan cuma jadi subkontraktor sekarang, karena rata-rata semua proyek itu kan BUMN. Iya, Ya, tapi mereka ini Mas Hersu, mereka ini yang mereka kan mendapatkan proyek itu kan dari BUMN dan itu dari tangan ke tangan kalau kita lihat. ya Saya suka makanya itu. melihat Mhm. cek melihat akun dari Bro Ron, Bro Ronald itu ya, yang dia kan sebagai kontraktor juga. Jadi misalnya kontraktor dari BUMN, terus kemudian dibagi kepada para kontraktor besar, dari kontraktor besar itu dilempar lagi kepada kontraktor-kontraktor yang lebih kecil. Nah inilah yang kemudian mendapat sering terjadi masalah karena memang uang itu sudah turun dari pusat, terus kemudian sudah masuk begitu, sudah diberikan kepada kontraktor besar. Nah ini yang tergabung pada asosiasi-asosiasi atau seperti gabungan pengusaha seperti itu, dan tapi tidak tersalurkan, diicrit-icrit istilahnya Iya ya, pembayarannya kepada iya. kontraktor kecil. Mereka ini yang kemudian kolaps bahkan sampai menjual Banyak yang collab, Mbak. rumahnya, Iya. tanahnya banyak, sampai anaknya yang kuliah pun itu kemudian harus keluar. Jadi apa ya Mas, kalau mereka ini akan apa namanya, mereka ini protes seperti itu. Masalahnya menjadi pengusaha-pengusaha itu memiliki kaitan dengan di atas, yang dia misalnya saudaranya siapa, itu Ya. kan hukum di Indonesia penuh dengan Yes, ketidakpastian. yes. Yang seperti itu yang kemudian yang korban ya rakyat kecil lagi begitu. Ya jadi kalau dulu membayangkan, nggak pengen korupsi deh, kita nggak jangan jadi ASN Mhm. begitu.
Ternyata enggak, di dunia bisnis itu juga tetap harus harus mengalami hal semacam itu, karena dia berurusan dengan ASN-ASN yang ya Mhm. rata-rata apalagi kalau sampai ke daerah-daerah gitu, di Pemkot, di Ah, Pemkab, atau bahkan di provinsi, semua urusannya juga harus ada bahkan, mereka itu misalnya proyek nilainya 100 katakanlah gitu, mereka mau nggak mau harus, bersedia terima sekitar sampai cuma 40 gitu, tanda tangannya juga betul. 100, tapi duitnya udah dibagi-bagi di kalangan para, apa ya, istilahnya apa itu namanya, Mbak, penanggung jawab proyek-proyek di pemerintahan itu, pemegang anggaran ya? Kuasa pemegang Iya, anggaran gitu? Hmm? iya, pemegang pemegang anggaran atau pejabat pembuat komitmen apa semacam Betul itu. betul, ya itu Iya. mereka yang berkuasa Mhm. gitu. Itu realitas yang ada yang menjelang pemerintahannya Pak Jokowi, berakhir seperti itu. Tapi kalau kemudian udah para tokoh agama, para ulama juga mulai menghamba kepada kekuasaan, nah itu menurut saya itu tanda-tanda, ya kalau sekarang kita mungkin prihatin banget, "Wah ini hancur di bangsa ini," gitu. Tapi kita kan masih percaya ada ulama, ada tokoh-tokoh agama gitu yang akan membimbing, jadi pemandu moral kita. Tapi kalau kemudian para tokoh-tokoh agama pun juga kemudian sudah dalam bahasa netizen ya, saya nggak enak kalau menggunakan bahasa saya Mhm. sendiri, menjilat penguasa gitu, ya Mhm. berat ini masa depan bangsa ini kalau seperti ini. Iya Keberkahan iya, dari Mas. Allah tuh nggak akan datang tuh gitu gitu kalau bahasa agamanya kan gitu. Betul betul. Nah ini, biasanya mereka yang berada di bawah itu yang kritis begitu ya, kalau saya melihat, misalnya netizen itu melihat ketika Pak Jokowi itu mendapatkan, sebagai bapak konstruksi, mereka langsung melihat bagaimana keadaan dan itu diungkapkan begitu di media sosial dan kita miris melihatnya karena ini kondisi terakhir. Seperti misalnya, langsung di apa, di-screenshot begitu Mas Hersu, berita-berita di daerah bagaimana para pelajar misalnya, ngeri pelajar di Sukabumi gelantungan seberangi sungai di jembatan nyaris putus. Dan ini tidak hanya terjadi di satu tempat di Sukabumi saja, berikut dengan gambar bagaimana dua anak itu bergelantungan di jembatan yang sudah bukan bukan miring Mas Hersu, tapi betul-betul sudah begini dan mereka menempel seperti cicak begitu ya. Dan mereka harus menyeberangi itu di atas sungai. Ini berita berita ini tanggal 24 Juli 2024. Jadi artinya masih berlangsung sampai sekarang, bukan berita yang sudah berapa tahun lalu. Jawa Pos misalnya melansir, gedung sekolah rusak dan tak layak pakai, puluhan siswa SD di Ponorogo gunakan kelas darurat untuk belajar. Jadi yang sudah berjamur, yang sudah tidak ada kursinya, mejanya apa dan sebagainya karena memang sudah rusak bertahun-tahun tidak diperbaiki dan dananya tidak mengalir ke situ, entah kemana begitu ya. Dan ini berita pada 24 Juli 2024 ini baru saja. Dan itu tidak apa ya, tidak sesuai dengan yang dibangun di sana di IKN, jor-joran apa namanya, terus meresmikan apa yang ada di jalan tol lagi nih misalnya pada tanggal 17 April 2024 ini Antara ya yang memuat, walau ruang kelas rusak kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung di Palangkaraya di Kalimantan loh, ini deket IKN ini, bagaimana atapnya itu Mas Yesu yang sewaktu-waktu bisa runtuh begitu. Ada gambarnya, ada fotonya dan anak-anak itu tetap belajar di bawah. Satu lagi, jembatan lapuk anak-anak di Indragiri hilir ke sekolah tantang bahaya. Nah, ini bagaimana? Apa masih bisa disebut sebagai bapak konstruksi, bapak infrastruktur? Ini pasti terjadi betul ini dari sejak zaman SBY, dari sejak zaman Megawati. Tapi janji dari Jokowi itu kan untuk membenahi semuanya, dia akan membangun semuanya, dia infrastruktur akan diperbaiki dan sebagainya. Tapi yang penting-penting seperti ini, bagaimana Indonesia akan jadi Indonesia emas anak-anak kita, Hmm. semuanya menjadi Indonesia cemas begitu. Yes, itu realitasnya dan saya kira Ya. data-data yang dilansir oleh pemerintah belakangan ini itu juga menunjukkan bahwa itu hanya omong-omong gitu kalau kita punya bahasanya Pak, Prabowo ya, soal Indonesia emas dan sebagainya dan Pak Jokowi sebenarnya juga nggak ngerti kok yang dia maksud Indonesia emas itu juga. Dia yang penting ngomong aja lah pokoknya Indonesia emas. Kan harusnya kalau seorang presiden bicara tentang Indonesia emas itu harus ada indikator-indikator yang jelas gitu, kenapa dia berani menyatakan bahwa Indonesia akan jadi Indonesia emas, padahal realitasnya kan, tidak seperti itu. Kenapa? Karena satu misalnya diindustrialisasi, sekarang anak-anak muda kita banyak sekali yang jadi pengangguran dan sebagainya, bagaimana mereka jadi anak emas, kemudian, yang juga stunting makin makin parah ya kan Mbak Agi ya, kemarin pemerintah gagal untuk menurunkan angka stunting, itu ya terus kemudian anak-anak sekolah banyak putus sekolah, ya karena ya mereka nggak bisa bayar UKT dan sebagainya. Jadi
bagaimana itu hal nggak apa ya, fakta-fakta itu menunjukkan bahwa nggak benar tuh kalau kita bakal jadi Indonesia, akan ada generasi Indonesia emas. Yang terjadi itu malah justru nanti selalu kita selalu sebut itu beban demografi bukan bonus demografi, gitulah. Iya, dan Mas Hersu perhatikan tidak bahwa belakangan ini tidak ada ucapan lagi soal bonus demografi itu dari mulut Pak Jokowi. Ya, Sudah tidak pernah lagi diucapkan karena memang indikator-indikator itu tadi tidak sesuai, jalannya tidak menuju ke sana begitu. Kegagalan untuk mengubah stunting dari 20 berapa terakhir 21 atau 21 22 ya, menjadi menjadi 14 ya. iya, 14 targetnya. Sekarang menjadi pokoknya yang penting di bawah 20 lah begitu ya. Hmm. Karena memang anggarannya itu banyak diselewengkan baik di tingkat atas maupun di tingkat bawah. Kemudian juga rebutan anggaran dengan yang lain. Bahkan tadinya Pak Prabowo kan saya ada catatan ya Pak Prabowo di depan para pengusaha ketika itu ya dia mengatakan bahwa anggaran untuk makan gratis itu bukan tidak ada anggarannya dan dia menyebut anggaran pendidikan itu ada 600 triliun. Nah, apakah itu kan memberikan makan gratis itu termasuk dalam program bisa dimasukkan dalam program pendidikan? Wow, itu artinya akan ada disunat di situ yang akan dialokasikan untuk makan gratis. Dan kemudian dia mengatakan bahwa untuk bansos itu saja hampir 500 triliun dan itu juga bisa dialokasikan untuk makan gratis karena sama-sama berupa mungkin bantuan sosial gitu. Tapi mungkin karena carut marut UKT apa dan sebagainya Pak Prabowo baru menyadari. Jadi pada waktu itu memang betul-betul program itu tidak disertai dengan penelitian, tidak disertai dengan meminta pendapat-pendapat akademis, data-data yang valid begitu ya. Dan ternyata bahwa 600 triliun itu digunakan untuk semuanya dari PAUD, dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dan sebagainya begitu ya. Baru menyadari bahwa dana segitu pun ternyata masih kurang begitu. Iya, iya. Oke, dan saya kira itu realitas-realitas semacam itu, data-data yang sebenarnya sudah lama kita ingatkan bahwa ini sekarang banyak sekali kotoran-kotoran yang disimpan di bawah karpet merah kan begitu, dan nanti menjelang akhir masa jabatan seperti sekarang ini bermunculan. Dan itu kelihatannya mulai para pejabat pemerintahan juga mulai nggak tahan juga, mereka menyimpan kotoran terlalu lama ya, mulai secara pelan-pelan mereka munculkan kan begitu ya. Juga soal misalnya tentang kelas menengah kita yang kita nggak mungkin akan jadi kelas menengah, dan juga untuk menjadi negara maju itu udah mimpi, cerita mimpi masa lalu lah kira-kira, karena fakta-faktanya tidak semacam itu. Jadi bisa kita bayangkan ya bangunan ya, pencitraan yang dibangun oleh Pak Jokowi selama ini seperti sekarang seperti istana pasir gitu ya, lalu gitu tersiram ombak aja itu udah langsung berantakan semua, dan realitas itu berantakan. Tapi Pak Jokowi masih terus mencoba membangun pencitraan itu sekarang IKN gitu. Padahal semua orang tahu itu justru sekarang menjadi titik lemah dari Pak Jokowi kan gitu. Iya iya betul, kelas menengah ini kasihan sekali, itu kan yang dulu disebutkan oleh Tom Lembong ya, salah satu jubir atau tim kampanye dari Anies, 01 begitu, yang dia mengatakan kalau seandainya ketika itu ditanya apakah nanti ingin menjadi menteri atau apa, pokoknya saya kalau seandainya Anies terpilih, saya ingin menjadi orang yang mengurusi kelas menengah, dia mengatakan seperti itu. Karena, negara yang kuat, negara akan maju kalau kelas menengahnya itu kuat gitu, karena kelas menengah ini adalah mereka yang masih keluarga-keluarga begitu, biasanya banyak juga keluarga muda di situ yang mereka memberikan bantuan kepada keluarganya begitu, jadi tulang punggung di keluarganya begitu. Dan kelas menengah di Indonesia ini memang tidak didesain untuk mendapatkan bantuan ketika terjadi krisis begitu. Yang didesain itu kan yang mendapat bansos yang ada di bawah, yang mendapatkan BLT itu ada di bawah. Sementara yang disebut kelas menengah itu kalau dia sudah bisa mencicil mobil, dia bisa mencicil rumah, dia memiliki pendapatan tetap dan kemudian di atas UMR, sudah lalu orang mendefinisikan sebagai kelas menengah. Padahal begitu terjadi kenaikan suku bunga, begitu terjadi pandemi seperti kemarin, semuanya hancur karena dia ngutang semuanya. Saya Gitu. terkejut loh Mbak, karena definisi kelas menengah itu ternyata yang orang spendingnya itu setiap bulannya itu antara 1,9 juta sampai 9,5 juta. Ini masa Luar biasa. ukurannya itu kelas menengah, itu kan mereka tuh sangat rentan sekali. Kalau 1,9 juta Rentan sekali. bulan ya bukan kelas menengah lah itu ya kan. Itu kalau dalam Islam juga masih masuk duafa itu kalau pengeluaran 1,9. Bayangkan loh, itu kita bukan meledek, serius ya. 1,9 juta spendingnya kalau dalam rumah tangga itu ada 4 orang saja, itu kan berarti mereka cuma rata-rata nggak sampai 500.000 spendingnya. Itu belum, sebenarnya sementara kan kebutuhan rumah tangga itu ada
ada listrik, ada apalagi ada air, ada macam-macam sekarang, bensin dan sebagainya. Nah, itu konsumsinya berapa mereka kalau mereka tuh masuk ke kelompok kelas menengah gitu. Ini yang saya kira memprihatinkan dan saya jujur sampai sekarang itu membayangkan apa yang kira-kira dibayangkan oleh Pak Prabowo ya nanti ketika diajak ke mana ke IKN dan kemudian rapat kabinet di istana gitu. Saya yakin yang ada di depan matanya Pak Prabowo itu bukan soal kemegahan, tapi beban yang dia harus tanggung akibat bangunan yang di infrastruktur yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Betul, betul. Saya rasa itu juga kemudian Pak Prabowo kemarin berkeliling begitu ya, berkeliling ke negara. Saya rasa ini bukan yang ini malah justru merupakan salah satu awal sebelumnya ke Timur Tengah, sekarang ke Eropa begitu. Saya rasa dia tidak lama lagi akan berkeliling lagi karena membutuhkan support itu, yang dimana kalau seandainya kita berhutang ke negara tersebut begitu maka bisa hutangnya itu bisa ditinjau kembali begitu ya untuk pembayarannya. Atau kalau tidak ada bantuan-bantuan yang dapat meringankan seperti kemarin ke Rusia begitu langsung kepada Vladimir Putin. Pak Prabowo menginginkan dokter-dokter di Indonesia itu untuk belajar di sana begitu. Seperti yang terjadi dulu pada tahun 60-an itu para pelajar kita ke sana untuk menjadi cendekiawan begitu ya, tapi karena terjadi kemudian dinamika politik di Indonesia mereka tidak dapat kembali. Dan kita tahu pendidikan di Rusia itu sangat-sangat luar biasa begitu ya, pendidikan di sana. Dan kemudian juga ya saya rasa meminta semacam kerjasama untuk beasiswa dan sebagainya begitu ya, seperti yang kita tahu dulu juga kita kan di awal-awal negara ini terbentuk kita mendapatkan banyak bantuan seperti kapal, pesawat apa dan sebagainya, walaupun mungkin yang diberikan tidak baru begitu, tapi saya rasa ini untuk membuka jalan itu ke depannya begitu. Ya, ya. Oke, ini curhat ya atau curcol ya, tapi sebenarnya bukan curcol, ini evaluasi kita terhadap apa yang tadi ya, pemerintahan dan di akhir masa jabatannya Pak Jokowi ya. Tapi kemudian tadi itu juga perilaku para tokoh-tokoh kita sebagai gitu tuh kita jadi prihatin memang lihat realitas yang ada sekarang ini. Oke, apalagi nih Mbak Agi yang juga perlu kita bahas ini. Iya ya, ini tadi mungkin kurang jelas ya. Ini saya cari saja linknya nih Mas Irsu. Tadi Mas Irsu menanyakan ya, itu apa sih yang soal program makan siang gratis begitu. Jadi ini Pak Anwar Iskandar kemarin pada acara zikir bersama begitulah ya, zikir kebangsaan di Istana Merdeka begitu. Memang dia kan tampil di podium begitu, dan yang ada beberapa catatan, tapi ini dua saja yang kita ini adalah yang kita catat adalah bagaimana Pak Anwar Iskandar ini menyematkan kata Muhammad begitu Mas Hersu pada nama Pak Presiden. Dan yang menarik juga dia menyebut menyebut dia akan membandingkan bahwa Presiden Jokowi dibandingkan dengan Presiden Soekarno begitu kan. Jadi mereka sama-sama memiliki peran begitulah ya, peran besar. Jadi dia seperti mengatakan semacam ini. Ketua MUI Anwar Iskandar menambahkan nama Presiden Joko Widodo dengan kata Muhammad. Hal itu disematkan Anwar saat memuji Jokowi sebagai salah satu pemimpin Indonesia yang setara dengan Presiden Soekarno dan lainnya. Tapi dia menyebut Soekarno itu hanya Presiden Soekarno saja, sementara Pak Jokowi sebagai Insinyur Muhammad Joko Widodo begitu. Jadi Pak Karno juga tidak disebut insinyur ya Mas Hersu, padahal kita tahu Pak Karno itu, Bung Karno itu kan juga insinyur ya, dari ITB kalau tidak salah dia ya, dan ada ijazahnya loh dia itu ya. Namanya pakai Ahmad dulu diberi juga Ahmad ya, kalau dulu bukan Muhammad ya, Ahmad Soekarno ya, dari Ahmad Soekarno, betul. Nah ini dan sementara kepada Pak Jokowi demikian lengkap. Ini netizen itu banyak yang nggak terima rupanya dengan sebutan itu Mas Hersu. Jadi ini saya bacakan saja lagi-lagi ya netizen, tapi ini untuk kita mengetahui suara rakyat loh ini kalau suara netizen. Lengkap banget. Bahkan ini media, nah saya baca beberapa media ya, ini agak-agak nakal dikit gitu. Seperti Sindo, dia di akun X-nya dia menulis seperti ini. Ada berita dia kasih judul, ketika Ketum MUI panggil Jokowi Insinyur Haji Muhammad Joko Widodo. Lengkap banget Insinyur Haji Muhammad Joko Widodo begitu. Jadi ini kan memancing untuk berkomentar ya. Dan dari Okezone dia menulis judul seperti ini. Momen Ketua MUI selipkan Muhammad pada nama panggilan Joko Widodo. Gimana menurut kalian begitu? Jadi kenapa harus dipertanyakan? Mancing gitu ya.
betul, ini mancing. Nah, terus kemudian juga, kalau kalau netizen seperti ini Mas Hersu penilaiannya, maaf, keberatan, nggak layak. Selama memimpin, yang bersangkutan tidak ada terlihat keberpihakannya kepada umat muslim. Hanya terlihat saat Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Setelahnya banyak ulama-ulama yang keras mengkritik dibungkam. Nah, ini dari mungkin mereka yang merasa ikut terbungkam begitu dan dibiarkan. Mungkin tidak selalu yang membungkam langsung Pak Jokowi, tapi memang ormas-ormas pendukung Pak Jokowi dan kemudian hal itu dibiarkan, kekerasan itu dibiarkan. Ada juga mengatakan, selamat datang di negeri para penjilat, akan dapat harta dan tahta. Ulama kalau sudah puja-puji umaro, jadi kelihatan agak lain begitu. Ya. Jadi ini ada juga mengatakan cendekiawan yang sebelumnya anteng, kalem, tiba-tiba tak ada angin, hujan bahkan petir, langsung puja-puji sama Pak Iwi. Bisa jadi dia dapat kuota tambang. Wah, ini kayaknya tahu nih dia Mas Irsu arahnya kemana dari puja-puji dari Pak Anwar Iskandar ini begitu. Kemudian ya itu tadi ternyata tidak hanya Pak Jokowi yang dipuja-puji, Pak Prabowo juga lewat makan gratisnya itu karena komentar dari Pak Anwar Iskandar seperti ini. Kata Al-Qur'an, makan penting, cukup sandang, cukup pangan. Jadi kalau ada seorang presiden punya program, seorang wakil presiden punya program beri makan rakyat, itu program Allah Subhanahu wa taala. Ya iya kan, mau dilawan, mau kita lawan, itu program Tuhan itu. Dia mengatakan demikian. Nah, kecurigaan dari netizen itu kemudian disambungkan dengan peristiwa sebelumnya. Memang sebelumnya sekitar 1 pekan yang lalu Pak Anwar Iskandar ini mengatakan bahwa MUI sedang mengkaji bisa tidak kalau MUI itu juga mendapatkan kuota untuk mengurus tambang begitu. Jadi dia mengatakan masih mau kita lihat dulu apakah MUI itu ormas atau bukan. Itu ya, karena MUI itu kan konfederasi. Jadi dia menyatakan bahwa dia kemungkinan untuk ikut mengelola usaha pertambangan dari pemerintah begitu. Oke, selamat ya kalau nanti akhirnya dikasih juga. Kita ucapkan selamat. Apalagi yang mau kita ucapkan pada mereka ini ya, Mbak Agi. Betul. Oke. Betul, betul. Ya. Di luar topik yang ini kelihatannya apa Mbak Agi? NU juga lagi ramai ya, NU dengan PKB ya. Oh iya, NU dengan PKB di demo kalau tidak salah ya PBNU Ya. yang Mas Ersu Ya. sempat mendapat demo. Ya. Iya, yang katanya berafiliasi dengan apa ya, pendukung Gus Dur begitulah ya. Tapi dari pihak Gus Dur sendiri mengatakan bahwa semua yang memakai nama Gus Dur itu harus seizin gitu ya dari pihak ahli waris begitu. Kalau tidak ada konsekuensinya. Tapi memang ini suara-suara ketidakpuasan terhadap PBNU ini memang menyeruak karena ada juga berita bahwa sudah ada yang melaporkan Yaya Stakuf begitu ya Mas Irsu yang dinilai sudah keluar jalur juga yang memprotes soal Yakut begitu dan bahkan kalau Yakut ini sudah dilaporkan ke KPK begitu. Jadi ini kakak beradik ini sekarang sedang dalam sorotan besar dan dalam masalah besar begitu. Ya, oke. Nah, ini tapi yang menurut saya yang paling menarik adalah komentar dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang kata dia kalau nggak salah tim awal ya, tim 5 katanya kalau nggak salah, saya lupa namanya tim yang membentuk PKB itu. Dia menyatakan dia agak terheran-heran bagaimana mungkin bisa terjadi benturan atau konflik antara PKB dan NU karena itu jalurnya katanya beda. Itu menarik itu analoginya karena memang PKB itu urusannya politik, kalau yang ini urusannya ya urusan kemaslahatan jamiahnya gitu dari Nahdien ini kan gitu. Kok bisa benturan gitu. Ini sebenarnya sindiran ini menurut saya ya. Iya, Kiai Ma'ruf Amin tentunya tahu betul dan paham betul begitu kan. Tapi ya dia ya kalau ulama NU itu kan sering bercanda begitu ya sindiran. Tapi sindirannya sangat jelas. Yang satu mikirin atau ngurusin politik kok, sementara yang satu kan tugasnya untuk mengurusi umat. Kok mereka bisa saling berbenturan dan kemudian saling ingin menguasai dari pihak PBNU ingin menguasai mengambil alih PKB begitu. Lah mengurusin umat apa mau ngurusin politik begitu kan pertanyaannya. Iya. Banyak hal yang saya kira ini dalam berapa hari ini sangat menarik dan itu sebenarnya kemudian kalau kita terus menjelaskan mengapa bangsa ini tidak maju-maju ya seperti itu kondisinya gitu ya Mbak Agi ya. Ada satu lagi Mas Ersu yang menarik
Ya, jadi salah satu ini yang perlu kita perhatikan juga ini adalah keinginan Pak Luhut untuk membentuk family office begitu di Indonesia dan utamanya itu lokasinya akan berlokasi di Bali, Mas Hersu. Jadi ini tampaknya ini makin serius karena ini diucapkan lagi bahkan di acara apa di sebuah acara CNBC begitu Mas Hersu yang juga siarkan secara nasional, secara live begitu. Jadi dia mengatakan bahwa ini pasti akan dibentuk sebelum bulan Oktober. Jadi mungkin sebelum bergantinya pemerintahan begitu ya. Dan di antaranya yang paling menarik itu adalah pernyataan dari Pak Luhut bahwa dia akan mengimpor atau akan mendatangkan begitu hakim arbitrase begitu dari Singapura dan juga dari Abu Dhabi. Abu Dhabi ini Uni Emirat Arab ya, karena memang family office ini sudah dari Singapura dan yang sudah dikunjungi oleh Pak Luhut ini belakangan ini adalah dia ke Abu Dhabi begitu untuk belajar soal itu. Padahal di tempat lain juga ada sebetulnya karena kan banyak family office ini ada di Jepang, ada di Hong Kong, ada di Belanda seperti itu. Tapi yang akan diambil adalah hakim dari kedua negara itu begitu. Dan kenapa akan mengimpor hakim tersebut begitu ya? Itu karena menurut Pak Luhut kalau seandainya terjadi sengketa-sengketa bisnis begitu, maka sebaiknya hakim yang sudah berpengalaman dan sudah sangat kuat begitu untuk menangani masalah tersebut sehingga tidak akan terjadi banding begitu. Jadi karena mereka menang dengan sangat kuat, maka kemudian dikhawatirkan sengketa bisnis itu tidak berlarut-larut. Nah ini yang kemudian mendapatkan tanggapan sangat luas begitu ya, sampai kemudian ini sampai hakim kenapa nggak sekalian menterinya, Menko-nya yang diimpor begitu kan, yang harusnya itu diimpor nanti Pak Luhut bagaimana dong ya begitu, karena selama ini buruh juga sudah diimpor apa diimpor begitu. Dan yang lagi juga karena memang ada pendapat juga Mas Hersu dari pengamat ya bahwa kalau klaim dari Pak Luhut ini bahwa sudah antri begitu ya crazy rich dunia untuk masuk ke Bali. Nah, padahal kata Pak Luhut juga ini crazy rich adalah mereka yang sudah menanamkan investasinya di negara-negara lain, bukan crazy rich yang baru. Bahkan dia mengatakan bahwa kalau yang lokal itu belum menjadi tujuan utama begitu. Yang utama adalah mereka yang dari asing gitu, dari keluarga-keluarga kaya dari pihak luar negeri. Nah, sementara pendapat dari Bima Yudhistira ini menarik nih. Ini dia ekonom dari Selios ya. Dia mengatakan bahwa sepertinya sulit untuk menarik investor-investor asing tersebut begitu karena apalagi mereka itu selalu menginginkan data pribadi itu sangat-sangat ketat begitu ya. Yes. Terhadap data pribadi, begitu juga terhadap nilai investasi, struktur investasi apa saja yang mereka ini. Jadi dengan pengalaman kemarin pusat data nasional kita dibobol, bahkan kita sepertinya tidak berdaya pemerintah, itu saja sudah menjadi rumor di internasional, sudah menjadi perbincangan gitu bahwa Indonesia dan itu tidak hanya sekali ya, karena data Kementerian Pertahanan pernah dibobol, belum data dari BIN juga dibobol, dari mana dari banyak instansi itu dibobol. Ini sepertinya sulit mereka untuk mempercayai soal keamanan data begitu. Jadi pertanyaan kita, jadi sebenarnya apa sih tujuannya? Nah, dia memiliki penilaian yang menarik. Jadi menurut Bima Yudhistira, dia menduga tujuan utama pemerintah membentuk family office adalah untuk menarik dana repatriasi dari orang-orang super kaya Indonesia yang selama ini menempatkan dananya di luar negeri khususnya di Singapura. Jadi untuk apa? Ya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah karena hari ini sudah mencapai kita tahu 16.200, 16.300 seperti itu begitu. Apakah ini benar Pak Luhut begitu? Apakah benar ada seperti yang dikatakan Pak Jokowi ada investor di IKN yang oversubscribe. Nah, sementara yang ini sudah antri, sudah menghubungi Pak Luhut kapan gitu kami bisa masuk. Jangan ketularan ya, jangan sampai ketularan ya Pak. Ya, soalnya saya jadi teringat kalau yang ngomong begitu narik dana orang itu kan yang dilakukan oleh Bank Indonesia juga yang memberikan insentif khusus gitu untuk agar devisa balik ke Indonesia karena ternyata kan kayak penjualan sawit, batu bara dan sebagainya ekspor itu ternyata duitnya nggak balik ke Indonesia, parkir di Singapura lah nggak jauh-jauh gitu. Nah ini kan kemudian pemerintah memberikan semacam insentif janjinya bahwa kalau itu mereka kembalikan duitnya ke Indonesia itu akan dapat insentif dan itu nanti tidak akan digunakan oleh pihak ketiga gitu dananya itu aman lah di Bank Indonesia. Nah dari situ jadi mereka ini habitnya kalau duit yang dari dalam aja begitu keluar mereka parkir apalagi diminta untuk memarkir di dalam Indonesia dan Anda ingat kan tentu saja ada proses program-program tax amnesty dan sebagainya itu kan juga nggak sukses ya.
Karena Nggak saya sukses, ya, gagal. ya karena ya tadi itu kredibilitas dari Mhm, para aparat pemerintahan kita, aparat penegak hukum kita dan betul. sebagainya itu masih belum bisa dipercaya oleh mereka. Jadi ya nggak Mhm. apa-apa sih kalau Pak Luhut memberikan cerita optimis sudah pada antri, baguslah kita bilang begitu. Iya iya iya, Pak Luhut nih ada suara nih dari rakyat, ada yang mengatakan seperti ini, "Jangan pernah berpikir kalau program yang dibilang untuk menarik dana asing beneran untuk mendatangkan dana asing. Semua kebijakan yang mempermudah itu untuk konglo lokal." Nah, Ya, ini apa betul Pak Luhut? Karena Pak Luhut sendiri mengatakan, dia sudah mendengar ini sebetulnya dan, menyangkal Mas Herssu. Dan ada lagi ini netizen yang mengatakan ini, konglomerat diberikan hadiah bebas pajak karena memang itu skemanya ketika mereka menanamkan investasinya di sini begitu ya dan itu tentu dijaga kerahasiaannya mereka tidak dikenai pajak tapi ya. kemudian mereka ini harus berinvestasi dan hasil investasi baru dikenai pajak. Nah, kata netizen seperti itu, konglomerat diberikan hadiah bebas pajak, rakyat kecil diberi kebijakan tapera, asuransi kendaraan, PPN 12%, pembatasan BBM bersubsidi. Mantap sekali. Tahukah yang memihak orang kaya siapa? Begitu. Iya. Oke, Mbak Agi, saya kira jangan tambahin lagi dengan persoalan kita di akhir pekan kita. Kita akhiri perbincangan kita kali ini, tapi Ya. terima kasih terus atas support Anda, atas doa-doa Anda terhadap kami berdua dan program dan kru Mhm. FNN Off the Record. Doa yang terbaik juga dari kami buat Anda semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang paling Mhm. penting tetap akalnya sehat. Selamat menjalani akhir pekan ya, Mbak Agi. Mhm, dan semoga bisa menjalani kehidupan yang makin sulit ini dengan sebaik-baiknya. Mhm. Yes, ditambahin lagi. Ya, kita Dan membantu sesama Mas Herssu di iya, sekitar kita yang mengalami oke. kesulitan. Amin. Oke, sampai Mhm. ketemu lagi di hari Senin ya. Saya Ersu Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.